ketemu lagi dengan aku, Siva Salsabila Gani. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih peluang usaha dan ide bisnis itu. Mari kita simak PPT berikut ini. Nah, apa sih peluang usaha itu? Peluang usaha adalah sebuah kondisi yang dapat memberikan kesempatan untuk seseorang, terutama pemilik bisnis untuk bisa mencapai tujuannya. Adapun ciri-ciri peluang usaha, yaitu mempunyai nilai jual, tidak termasuk bisnis musiman, dapat bertahan lama, memberikan keuntungan yang menjanjikan, kemudian membutuhkan modal yang tidak terlalu besar, dan dapat berinovasi unik dan kreatif. Kemudian, adapun sumber peluang usaha. Yang pertama yaitu latar belakang pendidikan. Kedua, memanfaatkan hobi dan juga keahlian sendiri. Yang ketiga, melihat fenomena terkini. Dan yang keempat yaitu riset dan kerjasama dengan pihak lain. Kemudian, manfaat peluang usaha. Ada 4 manfaat. Yang pertama, kesempatan bangun bisnis. Kedua, kesempatan untuk bertumbuh. Yang ketiga, menghindari resiko kegagalan. Dan yang keempat, peluang memaksimalkan keuntungan. Slide selanjutnya. Bagaimana sih cara menentukan peluang usaha? Pertama, yaitu mencari riset terlebih dahulu. Yang kedua, mulai dari bisnis yang kecil. Yang ketiga, menentukan modal dan harga jual. Dan yang keempat, memahami cara mempertahankan konsumen. Dan yang kelima, sering mengikuti seminar kewirausahaan. Kemudian slide selanjutnya, apa sih pengertian ide bisnis? Ide bisnis adalah konsep atau gambaran tentang suatu produk atau jasa yang akan ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kemudian slide selanjutnya, adapun karakter ide bisnis yang baik. Yang pertama, tepat sasaran. Yang kedua, skalabilitas. Yang ketiga, profitable, keempat unik, dan yang kelima berkelanjutan. Selanjutnya, adapun cara mencari ide bisnis yang tepat, yaitu pertama memanfaatkan hobi dan minat, kedua mengamati kebutuhan pasar, ketiga melakukan riset pasar, kemudian berdiskusi dengan orang lain, dan mencari inspirasi dari media sosial. Selanjutnya, adapun jenis ide bisnis, diantaranya bisnis online, melalui media online atau media internet, kemudian bisnis kuliner, bisnis makanan atau apa saja, kemudian bisnis jasa, misalnya jasa delivery order, jasa antar barang, kemudian bisnis kreatif. Dalam memulai bisnis, pasti ada metode yang digunakan. Nah, salah satu metode yang digunakan yaitu menggunakan metode bisnis kanvas. Apa sih pengertian metode bisnis kanvas? Selanjutnya, metode bisnis kanvas adalah alat manajemen strategis untuk mendefinisikan serta mengkomunikasikan ide atau konsep bisnis dengan cepat dan mudah. Ada 9 elemen dalam metode bisnis kanvas. Yang pertama, customer segment, di mana dibagi menjadi segmentasi konsumen, baik itu dari tingkat kecil atau besar, atau anak muda, anak usia dewasa, atau bahkan usia tua. Value proposition, proporsi nilai konsumen. Yang ketiga, channel atau saluran. Yang keempat, revenue stream atau sumber pendapatan. Yang kelima, key resource atau sumber daya. Yang keenam, customer relationship. Ketujuh, yaitu key aktivitas. Yang kedelapan, key partnership. Yang kesembilan, cost structure. Pun bisnis makanan ayam geprek yaitu dengan menggunakan metode bisnis kanvas. Yaitu yang pertama kayak partnership, yaitu dari supplier, pemilik toko. Kemudian yang kedua kayak activity yaitu menjual ayam geprek dengan melayani berbagai macam kategori dan kemudian mengadakan event untuk promosi, kemudian pencatatan penjualan. Kemudian key resource yaitu terdiri dari listrik, air, telepon, pegawai, barang dagangan, sistem pembayaran online atau langsung. Dan value proposition, di mana terdiri dari keunggulan dan price. Keunggulan yaitu rasa ayam yang berbeda dari ayam lainnya, terdiri dari 2 ayam yaitu ayam kampung dan ayam broiler. Kemudian topping sambal yang berbeda-beda, terdiri dari level 1 sampai level 3. Kemudian kemasan yang menarik dan pelayanan yang baik, sopan dan ramah. Kemudian untuk price, harga sesuai dengan kantong masyarakat. Setelah itu customer relationship, terdiri dari GoFood, GrabFood, dan event. Kemudian ada customer segment, dari anak-anak, remaja, dewasa, dan semua kalangan. Kemudian channels melalui sosial media seperti WA, Instagram, kemudian Twitter, dan yang lainnya. Kemudian
direct marketing, dan pemesanan offline di toko. Setelah itu ada cost struktur, di mana terdiri dari biaya bangunan atau toko, biaya sistem pencatatan pembelian, komputer, mesin kasir, kemudian biaya promosi, setelah itu biaya bahan baku, kemudian biaya pegawai dan pengadaan event. Dan terakhir yaitu revenue stream, di mana keuntungan penjualan ayam geprek dan keuntungan dari pengadaan event. Di kesimpulannya, ternyata ide dan peluang bisnis itu merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan. Mengapa? Karena keduanya saling melengkapi untuk menentukan keberhasilan suatu usaha. Peluang usaha berasal dari ide bisnis yang brilian dan kebutuhan pasar. Jika keduanya bisa terpenuhi, maka bisnis pun juga akan bisa berkembang dengan mudah. Dan video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.